Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah klik video ini. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya dan dilancarkan dalam setiap kegiatannya, diberkahkan juga usahanya ya. Yang mempunyai usaha sembako semoga lancar, laris manis jualannya. Di video kali ini kita share lagi apa aja sih barang-barang yang laku di warung sembako. Selain barang-barang sembako tentunya ada seperti rokok ya. Ada juga alat-alat mandi, alat-alat mencuci gitu ya, alat-alat kebersihan gitu ya. Alat-alat tulis juga laris manis di warung sembako, dan juga tak ketinggalan adalah jajanan ya, jajanan anak-anak yang dari mulai Rp500, Rp2.000, Rp1.000 gitu. Bahkan sampai ada yang sampai 10 ribuan gitu harga jajanan ya teman-teman. Nah, kita yang mempunyai usaha sembako itu pasti ngerti apa saja sih barang-barang yang jadi primadona di warungnya. Jangan sampai kita salah belanja ataupun salah membeli barang ya. Mentang-mentang kita banyak modal, banyak uang gitu yuk. Terus kita beli apa aja yang kita mau, padahal itu kurang lakunya. Jadi otomatis kita sendiri yang rugi ya. Saya kemarin tuh baca di kolom komentar ada salah satu temen juga sesama pedagang sembako. Saya tuh update jajanan gitu di tempat saya tuh, alhamdulillah jajanan laris manis gitu kan ya. Tapi beliau tuh komennya, di tempat saya malah sebaliknya teh, kata jajanan nggak laku gitu ya. Salah jajanan stok lumayan banyak, jadi malah habis dimakan sendiri katanya gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin baru buka usaha sembako ya, kita memulai usaha itu pilih-pilihlah barang belanjaannya ya, apa saja yang sekiranya laku, sekiranya cepat lakunya kita belanja lumayan banyak ya teman-teman. Untuk di awal itu kita perlihatkan dulu ya, apa saja sih barang-barang yang sering dicari gitu ya. Kita baru belanja seperti itu teman-teman. Untuk di awal mungkin kita beli yang penting-penting aja, yang biasa digunakan di dalam rumah tangga seperti alat-alat kebersihan ya, alat-alat mandi, alat-alat mencuci. Untuk jajanan mungkin jangan terlalu banyak stoknya, takutnya tidak laku seperti teman saya kemarin yang komen itu ya. Mohon maaf, mungkin kali ini nonton lagi ya. Ini saya share juga di sini. Jadi kita itu yang memiliki usaha sembako itu jangan terpengaruh dengan konten ya. Konten itu kan hanya nge-share gitu loh, nge-share kegiatan di warung sembakonya di daerahnya itu, di warungnya itu lakunya barang-barang seperti itu ya teman-teman. Kalau yang tidak ngada-ngada seperti itu kontennya ya. Nah, untuk di warung saya itu kebetulan bener-bener yang laris itu jajanan anak-anak ya, seperti ini ya. Ada basreng, ada keripik, apapun ya. Jajanan itu laris manis teman-teman. Mungkin di teman-teman tuh beda daerah, beda tempat, beda lagi yang larisnya tuh apa ya. Ada mungkin di bidang sembakonya lebih laku gitu ya. Ada yang mungkin juga rokoknya lebih laku, lebih cepet gitu ya. Dan kadang-kadang itu di warung sembako itu berbagai macam kita udah sediain gitu ya, udah kita sediakan gitu ya. Namun namanya pembeli itu kan musim-musiman ya, mungkin sekarang lagi musim liburan nih, lakunya apa gitu ya. Nanti mungkin di saat musim lebaran lakunya apa, seperti itulah kalau di warung saya teman-teman ya. Tergantung musim suasananya seperti apa, dan itulah barang-barang yang sering dicari gitu ya. Namun untuk barang-barang sembako itu yang setiap hari laku ya teman-teman, di tempat saya tuh seperti itu. Di samping barang-barang sembako, jajanan tuh laris banget gitu ya, laris manis gitu teman-teman. Kan sembako itu kebutuhan orang tua, kebutuhan orang dewasa, mungkin kebutuhan anak-anak itu seperti itu jajanannya ya. Jajanan itu kan laris manis, jadi saya tuh memang sediakan beberapa macam produk ya, jajanan gitu. Terus beberapa hari lalu juga saya sempat baca komentar lagi, apaan barang kayak gitu, katanya nggak laku di tempat saya. Itu kan di tempat situ ya, di tempat Anda gitu ya. Kenapa menyalahkan saya yang nge-share video tentang jajanan laris gitu ya. Ini kan masing-masing punya keinginan, ingin update-nya apa gitu ya, membuat video tentang apa seperti itu ya. Namanya di warung itu kan masing-masing punya ciri khasnya, mungkin lebih laku di bidang sembakonya, di bidang jajanan seperti itu ya, atau mungkin di bidang lain-lainnya, pelayanan dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari segi kenyamanan juga itu sangat penting untuk kita mendapatkan pelanggan yang lebih banyak ya.
Untuk di warung saya itu seperti itu ya teman-teman. Dan saya tuh memang seperti itu adanya ya saat kita upload dan saat kita kenyataan sehari-hari di warung tuh seperti itu ya. Jajanan di warung saya itu memang lebih cepat lakunya gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, kita juga nggak ngerti, namanya di warung itu kan kita memang barang banyak tapi yang paling laku tuh jajanan memang ya teman-teman. Jadi nggak usah apa ya dipikirin ya. Terserah teman-teman mau jualannya apa gitu ya kan. Mau banyak sembakonya, mau banyak jajanannya, mau banyak ataupun di alat tulisnya lebih laku mungkin ya, atau di alat pelengkapnya aja yang mungkin lebih laku seperti itu kan haknya teman-teman ya. Itu kan saya tidak memaksakan untuk teman-teman yang nonton video saya untuk mencontoh warung saya gitu ya. Itu kan saya hanya share aja, dan mungkin teman-teman bisa saring sendiri ya, kira-kira barang ini laku nggak di tempat saya gitu ya. Jangan mencontoh dari satu konten ya teman-teman. Kalau mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan untuk di warung teman-teman ya, anggap saja tonton aja video saya ini sebagai hiburan ataupun sebagai pengalaman. Oh ternyata di sana tuh lakunya itu gitu ya teman-teman. Jangan menyalahkan orang yang membuat video gitu ya teman-teman. Jadi berpikirlah bijak ya teman-teman, jika ingin menulis sesuatu kalau di kolom komentar orang lain tuh pikir-pikir dulu nih gitu ya. Apa nih keuntungannya, apa sih kegunaannya komentar tersebut gitu, menyemangati ataupun saran atau apa gitu ya teman-teman. Seperti itu. Saya pun tidak marah ya, cuman lain kali kalau kita tuh udah pada tua ya teman-teman, pastinya udah punya usaha tuh pastinya udah tua dong, bukan anak-anak lagi ya teman-teman. Nggak di bawah 15 tahunan, pasti udah dewasa gitu ya. Lebih bisa menyaring lah kata-kata yang lebih baik, yang enak dibaca, dan menyemangati orang tuh seperti apa gitu ya, biar dapat pahala juga teman-teman ya. Seperti itu. Ini jadi apa ini ngomongnya ya seperti itu ya teman-teman, sedikit curhat dan kegiatan di warung sembako. Dan memang kita itu namanya usaha tuh pasti ada aja halangan, cobaan gitu ya. Seperti di YouTube juga seperti itu. Kadang-kadang orang sekedar nonton aja kok repot gitu ya, bukannya membangun ataupun meluruskan ataupun menasehati atau apa ya, mengedukasi. Mungkin videonya nggak bagus karena ini kekurangannya, seperti itu kan lebih enak, lebih saya bisa introspeksi gitu ya, daripada yang ngomong macam-macam, marah-marah, menyalahkan saya gara-gara upload jajanan nggak laku di tempatnya kok. Seperti itu ya teman-teman. Ini mohon maaf ya sedikit ngegas ngomongnya ya, dan saya tuh mudah-mudahan orangnya nonton lagi dan bisa berpikir lagi ya, kalau ngomong itu jangan sejeplak-jeplaknya gitu ya. Sakit loh digituin orang gitu ya. Saya pun nggak kenal Anda, hanya mungkin nonton aja sekali-kali video saya gitu ya, dan nggak mungkin juga mungkin nonton hanya sekilas aja gitu, nggak sampai selesai gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk teman-teman yang mungkin sesama pengusaha sembako, berpikir aja bagaimana cara mengembangkan usaha ya. Kita harus punya modal tentunya. Kalau nggak punya modal ya kita bertahap modalnya teman-teman, seperti itu. Jalani usaha dengan baik, dengan semangat ya. Apapun itu kondisi warung kita harus sabar menjalani usaha. Jangan pikirkan omongan yang negatif. Seperti saya tadi bilang, seperti di konten YouTube ya, ada yang mensupport, ada juga yang menghina gitu, menjelek-jelekan, menyalahkan gitu. Seperti itulah usaha kita ya teman-teman. Sama-sama kita berjuang, dan seperti itulah. Kalau komentar itu lebih pedas daripada cabai gitu ya teman-teman. Kalau yang membangun sih mungkin kita bisa terima dengan lapang dada. Oh iya mungkin harus diperbaiki nih segini gitu ya. Beda dengan orang marah-marah, hanya mencaci, hanya bisa menyudutkan, dan seolah-olah kita tuh paling salah di matanya gitu ya teman-teman. Seperti itulah namanya usaha tuh seperti itu ya. Kita harus sabar-sabar dalam menghadapi itu, tapi harus kita koreksi juga kesalahan kita itu apa aja gitu ya, harus kita perbaiki juga teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf ya jika banyak salah-salah kata gitu. Terima kasih atas supportnya, atas dukungannya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajan Dedek.